Halo Welcome Indonesia. Jika di edisi sebelumnya saya telah share tentang cara membuat rancangan aktualisasi, nah di pertemuan kali ini saya akan membahas masalah laporan aktualisasi. Bagaimana cara membuatnya? Kita saksikan video berikut. Oke, jadi setelah teman-teman mengikuti habituasi ya, sekitar 40 hari, nanti teman-teman membuat laporan aktualisasinya. Nah, untuk laporan aktualisasi ini sistematikanya hampir sama dengan membuat rancangan aktualisasi ya. Yang menjadi beda di hasil aktualisasinya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu di sampulnya. Sampulnya teman-teman tentu tidak asing lagi ya. Ini laporan aktualisasinya, judulnya tinggal diganti. Kalau kemarin rancangan aktualisasi, sekarang diganti menjadi laporan aktualisasi. Oke, kemudian ini judul aktualisasinya, kemudian ini ada logo penyelenggara diklatnya. Kemudian di sini disusun oleh nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan. Oke, kemudian ini judul pelatihannya dan angkatannya. Kemudian ini adalah lembaga diklatnya. Kemudian ini tahun pembuatannya. Oke, kemudian halaman yang kedua sama dengan yang kemarin, yaitu lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahan di sini ditulis judul aktualisasinya seperti apa, kemudian olehnya, nama, NIP, jabatan. Kemudian ditulis disetujui untuk disampaikan pada seminar laporan aktualisasi pelatihan dasar golongan 3 angkatan 8 tahun 2019. Kemudian untuk penguji mentor coach ini sama posisinya. Nah, untuk yang laporan aktualisasi biasanya pengujinya berbeda dengan penguji di seminar rancangan aktualisasi ya. Karena kan jadwalnya juga beda-beda untuk pengujinya, tergantung ketersediaan widya iswaranya. Kemudian yang di bawahnya sama seperti kemarin. Di sini mengetahui kepala Bapelkes, mengetahui kepala penyelenggara diklat ya. Kemudian halaman ketiga yaitu diisi kata pengantar. Kata pengantar sama dengan yang kemarin, tinggal teman-teman copy paste aja. Kemudian daftar isi juga sama. Ini bedanya di sini ya, ada hasil aktualisasi. Kalau kemarin kan rancangan aktualisasi, kalau ini hasil aktualisasinya. Oke, bedanya cuma di situ. Kemudian daftar tabel, daftar lampiran. Sekarang kita menginjak ke bab 1 pendahuluan. Bab 1 untuk pendahuluan sama dengan rancangan aktualisasi ya. Jadi teman-teman gak perlu nulis lagi. Ini hampir sama. Kemudian tujuan umum, tujuan khusus. Nah, kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Bab 2 tinjauan pustaka, di sini ada profil dinas tempat kita bekerja, kemudian ada struktur organisasinya, kemudian nilai-nilai organisasi, visi misi organisasi, kemudian nilai-nilai dasar PNS, ini akuntabilitas, kemudian nasionalisme, ini nasionalisme, kemudian etika publik seperti ini, etika publik, kemudian komitmen mutu. Yang kelima anti korupsi. Oke, kalau ini sama ya. Jadi teman-teman untuk yang bab 1 pendahuluan dan bab 2 tinjauan pustaka, teman-teman tinggal copy paste aja dari rancangan aktualisasinya teman-teman ya. Kemudian ini kedudukan. Oke, saya kira hampir sama ya. Kita langsung saja membahas hasil aktualisasi. Nah, ini yang lebih penting. Jadi setelah teman-teman membuat aktualisasi ya, dikasih waktu sekitar 40 hari, teman-teman membuat laporan aktualisasinya. Nah, laporan aktualisasinya nanti teman-teman ini ya, merinci ya kegiatan-kegiatannya.
Jadi kalau di sini dia kan, teman saya kan membuat aplikasi peminjaman aula. Nah, dalam proses pembuatan aplikasi peminjaman aula ini dia breakdown menjadi 4 kegiatan, yaitu pembuatan aplikasinya itu sendiri, kemudian pembuatan buku pedoman aplikasi, kemudian yang ketiga pembuatan video tutorial, dan yang keempat melakukan sosialisasi aplikasi peminjaman aula. Di sini dikasih tanggal-tanggalnya, dia tiap minggu ya membuat seperti ini tahapan-tahapan kegiatannya. Oke, kemudian capaian hasil aktualisasi. Nah, ini yang inti dari hasil aktualisasi ya ini. Jadi tiap kegiatan ini kan pembuatan aplikasi ya, ada sub kegiatannya. Nah, ini misalkan pembuatan aplikasi, ini tahapannya konsultasi pembuatan aplikasi dengan atasan. Nah, ini sub kegiatannya. Kemudian outputnya mentor menyetujui konsep aplikasi. Nah, di sini form konsultasinya dilampirkan. Nah, nilai-nilai anekanya seperti apa aja teman-teman harus membuatnya, yaitu misalkan akuntabilitasnya, penulis menghadap ke mentor menyampaikan rencana kegiatan pembuatan aplikasi sebagai bentuk tanggung jawab, dan hasil dari konsultasi dengan mentor mendapat kejelasan tentang apa yang akan dikerjakan. Kemudian nilai nasionalismenya, melakukan musyawarah mufakat dengan mentor terkait rencana pembuatan aplikasi dan menerima kritik dari mentor untuk menyempurnakan aplikasi. Kemudian nilai etika publiknya, yaitu menggunakan komunikasi dengan hormat dan sopan terhadap mentor saat melakukan konsultasi. Kemudian nilai komitmen mutunya, yaitu melakukan konsultasi untuk menemukan ide dan gagasan yang inovatif dalam konsep pembuatan aplikasi. Sedangkan anti korupsinya, yaitu konsultasi dengan mentor dilakukan dengan transparan dan jujur. Nah, itu nilai-nilai anekanya. Kemudian teman saya menambahkan lagi nilai manajemen ASN, kemudian nilai pelayanan publik seperti apa. Nah, kemudian tahapan yang kedua, yaitu sub kegiatan yang kedua ya ini ya. Sub kegiatan yang kedua yaitu observasi buku peminjaman aula. Nah, ini kan dia dari manual ke digital. Tentunya yang manual itu dipelajari dulu, yaitu buku peminjaman aula sebelum dibuat aplikasinya. Seperti itu. Kemudian keterkaitan substansi dengan nilai dasar aneka. Nah, ini teman-teman dibikin lagi. Jadi setiap tahap, setiap sub kegiatan ini dibuat nilai anekanya seperti apa. Memang agak mikir banyak ya di sini ya. Mikir nilai-nilai anekanya. Jadi memang aktualisasi itu bukan kebanyakan mikir di aplikasinya, kebanyakan mikir di pembuatan programnya, melainkan lebih banyak mikir di nilai-nilai aneka di setiap kegiatan maupun sub kegiatan. Ini sub kegiatan yang kedua, observasi aja nilai-nilai anekanya harus kita tuangkan. Oke, kemudian sub kegiatan yang ketiga dari pembuatan aplikasi yaitu pembuatan aplikasi itu sendiri. Nah, nilai anekanya yaitu misalkan akuntabilitasnya, penulis membuat aplikasi sebagai bentuk konsistensi dan tanggung jawab. Nasionalismenya, diperlukan kerja keras saat penulis membuat aplikasi. Etika publiknya, penulis membuat aplikasi berdasarkan atas sikap profesionalitas. Kemudian komitmen mutunya, pembuatan aplikasi bertujuan untuk membuat inovasi yang efektif dan efisien. Kemudian anti korupsinya, penulis membuat aplikasi secara mandiri dan berani. Nah, kemudian manajemen ASN-nya, pembuatan aplikasi bertujuan untuk membuat aplikasi yang efektif dan efisien. Pelayanan publiknya, penulis membuat aplikasi yang memudahkan untuk diakses oleh pengguna. Oke, kemudian sub kegiatan yang keempat yaitu pengujian aplikasi. Nah, ini dijelaskan lagi nilai anekanya seperti itu ya. Jadi memang bagi teman-teman yang belum mengikuti Latsar mungkin agak kesulitan ya untuk
menentukan nilai-nilai anekanya. Jadi teman-teman kalau untuk membuat ini memang harus menunggu untuk pelaksanaan latsarnya. Oke, yang penting teman-teman tahu dulu bagaimana cara membuat laporan aktualisasi ya. Kemudian setelah ini sub-sub kegiatannya dijelaskan, kemudian berikutnya yaitu teman-teman perlu menjelaskan tentang kendala kegiatan dan pemecahannya. Ini kendalanya apa, kemudian pemecahannya seperti apa. Misalkan konsultasi pembuatan aplikasi dengan atasan, kendalanya atasan sibuk. Pemecahan masalahnya misalkan janjian terlebih dahulu dengan atasan, waktu yang longgar itu kapan. Kemudian observasi buku peminjaman aula, kendalanya buku peminjaman aula misalkan tidak tercatat dengan lengkap. Pemecahan masalahnya misalkan teman-teman melakukan penelusuran, melakukan wawancara dengan pengelola sebelumnya, seperti itu. Kemudian pembuatan aplikasi, kendalanya misalkan sulit mencari referensi aplikasi. Kemudian pemecahan masalahnya konsultasi dengan rekan Kominfo untuk mencari alternatif solusi. Kemudian pengujian aplikasi, kendalanya misalkan koneksi internet. Pemecahan masalahnya seperti apa, misalkan memakai alternatif koneksi internet. Misalkan kendalanya lagi ketika diklik tidak responsif. Kemudian pemecahan masalahnya misalkan penggunaan plugin yang misalkan sudah stabil ya, seperti itu. Kemudian ini menginjak kegiatan yang kedua. Ini sama. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan buku panduan aplikasi. Ini juga dibuat breakdown ya. Sub kegiatannya apa aja, dari sub-sub kegiatan ini nilai anekanya apa aja. Nah, di sini kan pembuatan buku panduan aplikasi, dia tahapannya yaitu sub kegiatannya yaitu konsultasi pembuatan buku panduan dengan atasan. Nah, ini nilai anekanya seperti apa. Kemudian sub kegiatannya lagi yaitu konsultasi pembuatan buku panduan dengan Kominfo. Nah, ini sub kegiatannya seperti ini. Kemudian sub kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan buku panduan. Nah, ini nilai anekanya seperti ini. Kemudian sub kegiatan berikutnya pencetakan buku panduan. Nah, ini nilai anekanya seperti ini. Nah, dari kegiatan pembuatan buku petunjuk ini kendalanya yaitu misalkan konsultasi dengan atasan seperti apa kendalanya, kemudian konsultasi dengan Kominfo seperti apa, pembuatan buku panduan kendalanya apa, pemecahannya apa, kemudian pencetakan buku panduan kendalanya apa, pencetakan apa, seperti itu. Kemudian ini kegiatan yang ketiga pembuatan video tutorial. Ini ada beberapa sub kegiatan yaitu konsultasi pembuatan video tutorial dengan atasan, kemudian persiapan alat, kemudian pembuatan video. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kendala kegiatan 3. Ini seperti apa? Pemecahannya seperti apa? Kemudian pembuatan buku panduan aplikasi. Nah, ini sub kegiatannya apa? Konsultasi sosialisasi aplikasi dengan atasan, kemudian persiapan sarana dan prasarana, kemudian sosialisasi aplikasi peminjaman aula. Nah, di sini kemudian kendala kegiatan 4 dan pemecahannya seperti ini. Nah, setelah selesai teman-teman merinci ya dari kegiatan menjadi sub kegiatan, kemudian dijelaskan nilai aneka-anekanya apa aja dan kendala dan pemecahannya seperti apa. Berikutnya teman-teman perlu jelaskan dampak kegiatan inisiatif terhadap pemecahan isu seperti ini. Kemudian dampak jika nilai-nilai aneka tidak diaktualisasikan pada tugas jabatan serta sebagai peranata komputer ahli pertama. Seperti ini. Ini teman-teman perlu jelaskan dampaknya, kemudian upaya menjaga keberlangsungan kegiatan.
Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Penutup meliputi kesimpulan dan saran. Dan terakhir lagi daftar pustaka. Ini buku-buku yang digunakan sebagai literatur dalam pembuatan laporan aplikasi. Nah, ini ada lampirannya, lampiran kegiatan. Nah, ini konsultasi dengan atasan, kemudian catatan konsultasinya teman-teman bikin, kemudian ini observasi buku peminjaman aula. Ini catatan observasi buku peminjaman aula. Seperti itu. Kemudian rencana pembuatan aplikasi pada pengelola barang aset seperti ini. Ini konsultasi dengan Kominfo. Kemudian pembuatan aplikasinya. Ini contoh tampilan aplikasinya. Kemudian di sini pengujian aplikasi. Ini catatan hasil pengujian aplikasi seperti ini. Oke, kemudian kegiatan kedua. Tadi ini kegiatan 1 ya, ini kegiatan kedua. Membuat buku petunjuk seperti apa, konsultasi dulu, catatan konsultasinya apa, ini konsultasi dengan Kominfo, catatan konsultasinya seperti apa, ini pembuatan buku panduan, kemudian ini pencetakannya, ini hasil cetakannya. Kemudian kegiatan ketiga, konsultasi dengan atasan tentang pembuatan video tutorial. Nah, ini catatan konsultasinya, kemudian penyiapan alatnya, kemudian pembuatan video tutorialnya, ini kemudian hasil video tutorialnya seperti apa. Nah, kemudian kegiatan yang keempat, sosialisasi. Nah, sosialisasi itu ada subkegiatan konsultasi dengan atasan, ini hasilnya. Kemudian persiapan sarana dan prasarana seperti apa, kemudian persiapan sarana dan prasarana. Jadi dia masing-masing bidang ditemui untuk diberikan semacam tutorial ya, semacam tutorial atau pelatihan singkat kepada masing-masing pengguna aula seperti itu. Nah, ini sosialisasinya. Nah, kemudian ini ada daftar hadir sosialisasi. Ini teman-teman minta tanda tangannya juga. Kemudian ini juga sama, formulir laporan penulis kepada mentor untuk tiap pelaksanaan tahap kegiatan. Ini ada tanda tangannya ya. Kemudian ini formulir bimbingan dengan coach. Nah, ini tiap tahapan teman-teman juga perlu menjelaskan di sini. Ini ada buktinya juga. Kemudian ini tanda tangan. Oke, kemudian ini ada matrik rancangan aktualisasi. Ini matrik yang teman-teman buat ketika membuat rancangan aktualisasi seperti itu. Nanti saya akan share contoh aktualisasinya di grup t.me/laskar-cpns ya. Jadi teman-teman nanti bisa, bagi yang belum join silahkan join aja, gratis ya. Masuk aja ke grup tersebut, nanti saya akan share laporan aktualisasinya ke grup tersebut ya. Kemudian bagi teman-teman yang akan mengikuti bimbingan konsultasi aktualisasi Latsar, silakan bisa menghubungi Telegram saya ya di 0889 0205 6460. Nah, nanti bagi teman-teman yang mengikuti bimbingan, nanti akan saya bimbing ya, mulai dari membuat judul, kemudian membuat rancangan aktualisasi, dan membuat laporan aktualisasinya. Nanti misalkan teman-teman membuat judul, punya ide membuat judul ya, nanti akan saya berikan saran dan kritiknya seperti apa. Oh, ini aplikasinya terlalu berat. Oh, ini aplikasinya mungkin tidak cukup waktunya, seperti itu. Jadi nanti akan saya berikan rekomendasinya seperti apa agar teman-teman nantinya tidak kesulitan dalam pembuatan laporan aktualisasinya nanti. Jadi waktunya bisa cukup, seperti itu ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Brakom Indonesia.